Oke, jadi eh, pada awalnya gitu ya, perekonomian ya, orang itu memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri ya. Jadi maksudnya ya bayangkan kalau misal orang di masa mungkin masa primitif gitu ya, eh, mereka perekonomiannya perekonomiannya itu masih sederhana, masih yang penting itu bisa makan gitu ya. Untuk sehari-hari paling penting ada naungan, ada shelter gitu. Ya kemudian masing-masing mencari makanan ya untuk sendiri-sendiri gitu ya, paling untuk keluarga gitu ya. Tapi belum perlu ada pertukaran. Ya paling tidak secara harian ya. Mungkin ketika sewaktu-waktu mungkin akhirnya perlu pertukaran juga. Ya misalnya itu kayak alamiah saja ketika memang pada akhirnya ada sesuatu yang dikehendaki yang orang lain punya, terus dia juga punya sesuatu yang orang lain kehendaki, maka mereka bertukar gitu. Ya itu secara natural orang akan ya bertukar dengan ya tadi melihat apa yang bisa saling dipertukarkan. Nah, tapi kemudian itu yang menjadi masalah dalam sebuah barter, ya mencari yang sama-sama diinginkan. Kalau yang menginginkan itu cuma satu pihak saja, tapi dari pihak sebaliknya mereka tidak menginginkan sesuatu pun dari yang ini, dari yang pihak satunya, ya tidak akan terjadi pertukaran itu. Nah, masalahnya kemudian kan ketika perekonomian semakin kompleks gitu, sudah semakin banyak barang dan jasa, semakin sulit untuk kemudian mencari kesamaan. Ya, sama-sama menginginkan ya. Jadi apa istilahnya double coincidence of one. Jadi kok harus coincidence, maksudnya bukan sekedar sama-sama dengan diinginkan, tapi juga harus di waktu yang sama. Kalau waktunya berbeda, juga nggak terjadi. Mungkin saat ini A menginginkan sesuatu dari B, terus tapi B nggak punya keinginan, nggak pengen apa-apa dari A, terus di waktu yang lain B menginginkan sesuatu dari A, tapi A sudah nggak ada kepenginan lagi, tidak ada lagi dari B yang dia inginkan. Mungkin dia sudah ketemu C untuk bertukar sebelumnya, terus habis itu udah nggak ada lagi yang diinginkan dari B. Nah, kayak gitu. Jadi itu untuk 2-3 orang saja sulit, apalagi kemudian ketika masyarakat semakin berkembang, ya orangnya semakin banyak, jenis barang dan jasanya semakin banyak, semakin susah. Kalau saya kemudian misalnya orang tua yang ingin ada sekolah itu harus kemudian bertukar, dan saya harus mencari sesuatu yang saya inginkan yang ditawarkan oleh orang tua Anda gitu, itu akan mungkin sulit ketemunya itu. Sebaliknya ketika saya menginginkan sesuatu, pengen beli sesuatu gitu, misalnya mau beli beras saja, belum tentu penjual berasnya pengen diajari saya sesuatu. Saya menawarkan jasanya pendidikan, belum tentu dia ingin diajari sesuatu. Akhirnya ya nggak bisa gitu kan. Mungkin untuk yang produsen barang-barang pokok gitu ya seperti yang makanan apa itu mungkin akan lebih mudah. Paling tidak dia selalu punya sesuatu yang semua orang membutuhkan gitu kan. Tapi kemudian yang lain yang punya jasa barang dan jasa yang belum tentu dibutuhkan setiap saat, itu akan sulit untuk mencari orang yang memerlukan jasanya di saat yang sama. Nah, di sini juga yang kemudian mulai kita lihat karakteristiknya kan kemudian bahwa barang-barang yang ternyata sama sering diperlukan gitu, itu bisa menjadi media pertukaran sebenarnya. Ya, misal ternyata tadi beras, semua orang itu memang butuh beras, ya apa? Walaupun katakanlah
berasnya apa, setelah orangnya sudah punya beras, kalaupun kemudian ada produsen beras, ada petani yang datang ingin membeli sesuatu dari dia, terus dia mau menawarkan untuk ditukarkan beras, itu nggak masalah, kan? Udah nggak apa-apa, nanti toh walaupun saat ini sudah punya stok beras sekalipun masih bisa dimakan nanti. Gitu. Jadi akan lebih mudah untuk seorang produsen makanan itu untuk membuat pokok itu untuk menemukan mitra barternya. Nah, dari sini juga yang kemudian akhirnya berkembang apa yang disebut dengan uang. Jadi uang itu akhirnya menjadi media pertukaran. Ya kalau tadi dilanjutkan cerita tentang beras tadi, ya kemudian misal orang memang sudah punya stok beras berlebih, walaupun dia bukan produsen beras, dia dapat berasnya dari orang lain, gitu. Kemudian dia punya stok yang cukup banyak, dia juga bisa kemudian menawarkan beras yang dimilikinya itu untuk membayar barang atau jasa yang ditawarkan orang lain juga, karena mereka juga menerima ini. Nah, pada akhirnya ini semua dari dulu kayak gitu, semua komoditas yang relatif diterima banyak orang, akhirnya menjadi sebuah media pertukaran. Jadi akhirnya ya komoditas itu dipakai, tidak harus oleh produsen beras saja, tapi semua orang bisa menggunakan beras itu untuk membayar benda dan jasa yang lain yang dibutuhkan. Nah, ini yang disebut dengan uang komoditas. Nah, komoditasnya tergantung dari masyarakat masing-masing. Kalau di tempat kita mungkin karena semua orang makan beras bisa dijadikan uang komoditas. Tapi di waktu dulu itu ya pernah dipakai. Nah, pernah juga kemudian sampai bagian tubuh binatang seperti kulit. Kalau saya pikir ini kulit kaitannya dengan ini ya, atau mungkin kulit itu juga punya nilai guna untuk ya dipakai sebagai baju, sebagai alas tidur, selimut, macam-macam ya tenda. Jadi banyak kegunaannya sehingga bisa dipakai gitu, sehingga semua orang akan membutuhkannya dan bisa menggunakannya. Jadi akhirnya bisa digunakan sebagai media pertukaran. Nah, yang tahun ini mungkin cangkang ya. Cangkang kerang itu nilai gunanya apa? Atau atau mungkin di masyarakat saat itu cangkang kerang itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Mungkin dianggap pada saat itu seperti kita melihat sekarang logam mulia atau batu mulia gitu. Ibaratnya kayak sekarang batu akik gitu atau apa itu cuma dari batu biasa tapi dianggap bagus, terus akhirnya punya nilai kan, bisa dijual. Nah, cangkang kerang ini kan mungkin juga tahu ya, mungkin saya cuma memikirkan aja kenapa mereka mau dibayar dengan cangkang kerang. Berarti biasanya uang komoditas ini memang komoditas yang dipakai biasanya memang sesuatu yang bernilai sehingga orang mau tuh, bukan sekedar sampah gitu. Nah, mungkin apakah cangkang kerang ini kalau yang ditampilkan di foto ini kan cuma abu-abu gini, mungkin karena ini peninggalan, dasarnya dia hasil penemuan arkeologi mungkin sudah berubah ya ininya, warnanya, bentuknya umurnya udah ratusan atau ribuan tahun bahkan. Nah, kalau misal pas barunya kan mungkin cangkang kerang kan kadang juga mungkin ada pola-pola yang menarik gitu kan, ada garis warna-warna yang menarik, mungkin itu ya kemudian membuatnya bisa bernilai jadi hiasan atau apa. Kemudian ya di ini yang belakangan ya di masyarakat yang
relatif ya sudah ini. Mungkin ya terutama ketika tentu saja ketika batu logam mulia itu mulai ditemukan dan akhirnya mereka menemukan bahwa logam mulia ini memang punya sifat yang unik dan unggul gitu dibanding dengan logam-logam yang lain. Jadi kalau kemudian mereka sudah pernah menemukan besi sebelumnya, tapi kemudian besi itu berkarat itu, tapi kemudian logam mulia ini mereka temukan bahwa logam mulia ini tidak mengalami itu sifat, tidak mengalami penurunan kualitas panjang waktu. Emas, perak itu tidak mengalami penurunan kualitas, tidak berkarat, tidak apa, sehingga kemudian mereka melihat ini ya cocok gitu untuk dijadikan alat tukar. Kalau pertama ya banyak yang menginginkannya gitu kan, karena apalagi mereka logam mulia ini juga berkilau gitu kan, jadi menarik itu untuk perhiasan. Kemudian sifatnya yang tadi yang awet, tidak menurun kualitasnya, maka kalau kemudian dibayar dengan itu mereka bisa simpan dan karena tidak mengalami penurunan kualitas, ya mereka selalu bisa gunakan sampai kapanpun. Dan akhirnya yang mulai populer digunakan di banyak masyarakat, ya di banyak masyarakat, di banyak belahan dunia. Nah ini kita lihat itu di situ mungkin yang ditemukan gitu ya paling tua itu ya bangsa Lydia itu yang abad ke-7 sebelum Masehi. Lalu ada di Yunani, gambar-gambarnya. Nah, ini sampai di Indonesia pun gitu juga sebenarnya ada uang-uang jenis-jenis uang seperti ini, jenis uang logam. Ini sih kayaknya ini bukan bahan emas perak ya, ditampilkan gambarnya di Banten, Majapahit. Nah, kita nanti akan banyak membahas terkait dengan sejarah uang yang digunakan terutama oleh bangsa Arab dan di sekitar ini ya, sekitar masa Islam ya. Nah, jadi di waktu itu ya di masa Rasulullah, masa hidup Rasulullah sejak ya sudah tidak lama sebelum kelahirannya pun itu yang kerajaan besar di sekitar Jazirah Arab itu, maksudnya bukan di Jazirah Arabnya sendiri, tapi di dekatnya itu ada dua kerajaan besar, yakni kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia. Kerajaan Romawi Timur ini perlu dibedakan dengan kerajaan Romawi yang dikenal dengan Julius Caesar, pusatnya di Roma Italia itu. Ini Romawi Timur ini sebenarnya pecahannya. Jadi tadinya sempat Romawi yang besar tadi yang pernah dipimpin oleh Julius Caesar ini kemudian terpecah itu menjadi dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Kemudian Romawi Barat itu ditaklukkan oleh bangsa lain. Dan kemudian yang bertahan dan masih cukup besar itu yang disebut dengan Romawi Timur, yang pusatnya di Konstantinopel, atau yang sekarang berubah menjadi kota Istanbul sejak nanti jauh setelah itu ditaklukkan oleh Pangeran Muhammad Al-Fatih gitu ya, dari bangsa Turki. Nah, itu setelah ditaklukkan Konstantinopel jadi Istanbul. Nah, Konstantinopel ini pusat kerajaan Romawi Timur, atau disebut juga Bizantium, tapi pada waktu itu sebenarnya belum disebut Bizantium. Yang menyebutnya sebagai Bizantium kalau saya lihat itu di Wikipedia itu ya katanya justru malah dinamai Bizantium itu setelah kerajaan itu runtuh sebenarnya. Kalau kerajaan itu pada waktu itu ya mengidentifikasi diri sebagai Romawi Timur.
Dan itu ada hubungannya katanya dengan negara apa? Saya tidak tahu persis di petanya ya. Sekarang kan ada negara Romania ya, karena sama-sama dari kata Roma juga dan hubungannya dengan kerajaan Romawi Timur. Nah, dua kerajaan ini punya dua mata uang yang berbeda. Kalau di Romawi Timur itu mata uangnya adalah mata uang emas yang disebut denarius gitu ya, dan kemudian yang di Persia itu mata uang perak yang disebut drachma. Nah, kenapa kemudian di Arab juga menggunakan mata uang emas dan perak ini? Itu ya sebenarnya dua koin emas dan perak itu mereka dapatkan dari kerajaan Romawi Timur dan kerajaan Persia ketika mereka berdagang ke sana. Yang berdagang bawa barang, pulang bawa uang emas dan perak itu. Lalu kemudian digunakan juga di daerah di tempat asalnya di Jazirah Arab. Dan itu terus digunakan sampai di masa Rasulullah. Rasulullah nanti juga akan tetap meneruskan, maksudnya membiarkan gitu ya penggunaan uang emas dan perak itu, walau kemudian dengan lisan Arab, gitu, maksudnya lidah Arabnya itu mungkin kemudian menyebutnya jadi agak berbeda. Dinaris menjadi dinar, drachma menjadi dirham. Nah, yang sama lah kayak apa di rupiah itu kan mirip sama ya, mata uangnya India kan ada rupiah. Jadi kadang-kadang mirip-mirip gitu. Dan kata-kata yang mirip dengan apa istilahnya kan penyerapan kata dari bahasa asing belum tentu sama persis ya. Lalu ini ya masih dipakai gitu, apa dinar dan dirham sampai masa zaman Rasulullah. Kalau Rasidin itu masih dipakai dinar. Kemudian baru pemerintahan Islam itu baru mencetak dinar sendiri itu di masa Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan di tahun 424 Hijriah. Dan ini dinar yang dicetak oleh pemerintah Islam ini mengandung emas seberat 4,25 gram. Nah ini entah memang yang segitu apa standarnya dinarnya selalu mengandung emas 4,25 gram atau ada penurunan kandungannya karena dinar Bizantium yang ditemukan itu kandungannya sekitar 5 gram. Nah mungkin ini memang ada entah disengaja diturunkan atau bisa jadi ada penurunan kualitas sehingga di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu kandungannya emang yang beredar di pasaran sudah tinggal 0,25 gram itu. Nah, ini nanti ceritanya sama seperti terkait dengan pelemahan uang komoditas, nanti salah satunya ya kualitasnya kadang bisa berkurang bukan karena logam mulianya sendiri tidak turun beratnya, tapi kemudian mungkin kompal, mungkin malah sengaja dikikir atau gimana biar akhirnya dapat untung dari dari pengurangan beratnya gitu kan. Saya pasti membayarnya masih di 1 dinar, tapi sebenarnya sebagian sudah diambil dengan bentuk tadi dengan cara apa. Nah, mungkin hasil dari penurunan kualitas itu kemudian yang di pasaran tinggal sekitar 4,25 gram itu akhirnya pemerintah Islam yang baru mengeluarkan dinarnya yang kandungannya cuma segitu, bukan lagi yang 5 gram mungkin ya, atau memang sengaja biar untung itu bisa saja seperti itu biar untung pemerintahnya bisa bayar 1 dinar tapi dengan kandungan emas yang lebih sedikit. Dan nanti kita kenal juga istilahnya penurunan kualitas mata uang. Nah, sementara untuk dirhamnya sendiri itu sempat sebenarnya pada masa Khalifah
Ali bin Abi Thalib itu di pemerintah Islam itu mencetak sendiri koin perak, dan ya masih dinamai dirham, dan nyetak sendiri, nggak pakai dari Persia itu dikasih tulisan Arab gitu ya. Nah, cuma itu tidak diteruskan gitu. Al-Fali wafat itu tidak lagi diteruskan pencetakannya, dan akhirnya karena Al-Fali sendiri cuma singkat itu waktu kekuasaannya cuma itu 1 atau 2 tahun ya. Terus jadinya belum banyak yang dicetak, dan masih lebih banyak koin peraknya, koin dirhamnya itu masih banyak yang bawaan dari Persia, dan itu masih terus digunakan. Nah, kemudian mungkin koin perak ini banyak versinya gitu ya. Jadi ya karena banyak versinya, bobotnya berbeda-beda, sehingga kemudian kan bikin kesulitan dalam transaksi. Maka di masa Khalifah Umar bin Khattab ini, walaupun belum mencetak sendiri seperti di masa Ali bin Abi Thalib, tapi beliau kemudian menetapkan nilai resmi bahwa nilai dirham itu, nilai resminya itu berdasarkan dari rata-rata koin dirham yang paling banyak digunakan. Maksudnya apa ini? Kenapa perlu nilai resmi ini? Dalam rangka untuk poin 5 itu yang memperkirakan kewajiban pembayaran dalam agama. Jadi mungkin kan kewajiban apalah yang zakatnya, yang mungkin kafaroh gitu ya, denda-denda gitu nanti perlu dihitung dalam dirham berapa. Kalau nilainya berubah-ubah kan jadi sulit itu kalau menetapkan. Kemudian ditetapkan nilai resminya. Nah, ini yang tadi saya bicarakan bahwa koin emas dan perak ini punya beberapa masalah. Jadi yang pertama ini terkait penurunan kualitas itu disebut debasement. Kembali lagi, logamnya sendiri tidak menurut kualitasnya, tapi kemudian bisa dicurangi dengan cara-cara yang tadi. Intinya beratnya itu dikurangi, kandungannya dikurangi. Jadi bisa dengan dikikis, bisa dibuat kompal atau apa. Apalagi kemudian kita lihat kan cetakan-cetakan uangnya itu sendiri tidak selalu rapi. Jadi mungkin tergantung dari kualitas pencetaknya itu. Dia semacam kayak pandai besinya itu mint. Kalau itu sebutannya di Inggris mint, pencetakan uangnya. Kalau kita lihat kan bentuknya nggak yang rapi murni. Jadi misal katakanlah beda-beda dikit itu karena, dan itu mungkin masih akhirnya nggak akan sulit kalau orang tidak bisa menolak karena ini kok kelihatan kayak kompal dikit, tapi karena nyatanya juga nggak bener-bener banget, itu juga ada yang agak muncul. Ya, jadi mungkin sulit ya. Nah, akhirnya kandungannya bisa beda-beda. Ya, sebenarnya sih nilai sebenarnya dari bobotnya, tapi kan tujuan dari pembuatan koin itu sendiri, pencetakan koin kan dalam rangka standarisasi bobot mestinya. Itu jadi maksudnya kalau nggak perlu nimbang, cukup melihat ini 1 dinar, berarti sudah diketahui bahwa bobotnya adalah 5 gram. Padahal kemudian ya tadi kalau dicurangi atau diambil sedikit itu mungkin kurang dari situ. Kemudian ya masalah-masalah yang yang menyulitkan, yang tidak mudah, misal sulit untuk dipindahkan gitu, kalau misal perlu pembayaran dalam jumlah besar gitu, harus dibawa fisik, itu akan sangat besar, mudah mungkin menjadi sasaran kejahatan ketika dibawa seperti. Kemudian ya versi poin yang karena beberapa versi poin yang berbeda.
Lalu kemudian bisa juga dicuranginya dengan cara menggunakan bahan campuran. Jadi nggak murni, apakah emas dan peraknya nggak murni. Ini disebut dengan debasement tadi. Itu bisa dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta ya. Ini nyetak ini mungkin juga bisa dilakukan oleh swasta juga, harus oleh pemerintah. Kurang tahu apa dulu ada teknik tertentu untuk kemudian membedakan mana yang koin resmi cadangan pemerintah dengan yang enggak. Kalau misal polanya bisa ditiru kan, ya bisa saja kemudian orang seperti pemalsuan uang itu misalnya masalah mencetak uang itu kemudian beratnya mungkin kurang atau kemudian ada campuran legatnya. Nah, ini sekedar contoh itu ya, apa yang uang gulden di zaman Belanda. Nah, perkembangan berikutnya adalah ketika tadi uang logam itu ya banyak masalahnya, tidak praktis gitu ya. Nah, dari aspek praktisan ini kemudian muncul apa yang disebut dengan bank gitu. Ya akar katanya dari ini ya, banco itu ya, di Italia. Nah, intinya mereka adalah jasa titip uang dengan apa, dengan cara nitip uang ini intinya kan kemudian mungkin akan jadi lebih aman daripada harus dibawa sendiri. Nah, yang dititipi uang mungkin juga tentu akan jadi sasaran kejahatan, tapi mereka ya mungkin sudah punya cara sendiri, punya apa, orang-orang yang dibagi jarum untuk menjaga keamanan mereka, daripada kemudian masing-masing orang harus bayar orang untuk keamanan sendiri-sendiri, mungkin lebih mudah dititipkan saja. Lalu apa? Nah, uang kertas itu berkembangnya dari sini ketika awalnya ada catatan, ada bukti, tanda bukti lah ya bahwa orang itu menitipkan uang. Nah, berapa dia menitipkan berapa? Nah, dalam perkembangannya tanda bukti ini itu bisa digunakan untuk membayar juga. Jadi ketemu orang gitu ya lah, perlu membayar apa, terus daripada kemudian harus ngambil dulu lalu untuk membayar, kemudian dan mereka kasih saja dialihkan, diberikan tanda buktinya itu ke penjualnya gitu, lalu kemudian orang yang jual ini bisa mengambil uangnya dari bank itu. Nah, ini ya kayak gitu terus semakin populer itu kan. Akhirnya orang menjadi terbiasa untuk bertransaksi dengan menggunakan itu tanda bukti titipan itu yang kemudian akhirnya lama-lama evolusinya itu menjadi uang kertas. Awalnya memang itu masih ada tulisannya, tanda bukti yang menitipkan mungkin emas atau perak sebanyak digunakan untuk bayar, tapi lama-lama menjadi uang. Prosesnya itu adalah melalui kalau kemudian ada dipercepat ke uang kertas yang diterbitkan oleh negara gitu, itu juga karena negara sendiri juga kadang kemudian ya mereka perlu berutang gitu. Mungkin mereka perlu katakanlah membiayai perang, itu butuh untuk banyak uang untuk menggaji tentara, untuk persenjataan, lalu kemudian mereka menerbitkan surat utang. Lalu kembali lagi, mungkin surat utangnya itu sendiri juga sudah bisa digunakan untuk pembayaran transaksi seperti tadi tanda bukti titipan itu. Atau kemudian lalu ada juga kemungkinan bahwa
ketika pemerintah sendiri kesulitan sebenarnya, pemerintah yang berutang itu kesulitan untuk melunasi utangnya gitu. Nah, surat utang itu kemudian mereka bayar tidak dengan emas dan perak lagi, tapi dengan tadi menerbitkan uang kertas yang pemerintah itu menjamin bahwa uang kertas ini itu nilainya sama dengan ya emas dan perak seberat tentu. Misal 1 pound sterling di Inggris itu yang kami kata pound itu mungkin nilainya sama dengan nilai emas seberat 1 pound. Saya belum cek sih itu benar atau enggak sih, dugaan saya gitu apa dari namanya pounds sterling. Kayaknya sih pernah baca itu, bisa dicek ulang lagi. Kalau ada mau ngecek ulang di internet bisa ya. Nah, bahkan saya juga pernah baca itu ya memang uang itu kayak gitu sampai jadi ada tulisannya bahwa pemerintah atau bank sentral gitu ya punya utang sebesar apa gitu, sebesar ini ke pemegang uang itu. Jadi ya kembali lagi sebenarnya uang itu adalah awalnya itu adalah surat utang. Nah, ini kan di poin 3 disebut full bodied hingga fiat. Bedanya apa? Itu saya ya yang kategorisasinya enggak saya. Tapi di sini intinya jadi ada 2 macam full bodied ya, fiat maksudnya apa di sini? Sebenarnya full bodied-nya juga full bodied money ya. Kalau full bodied money itu ya uang komoditas itu. Full bodied itu berarti intinya kemudian uang itu punya dia itu mencerminkan nilai intrinsiknya atau mencerminkan logam mulia seberapa tertentu. Maksudnya bedanya dengan yang kalau nggak full bodied apa? Ada 2 kemungkinan. Bisa jadi dia uang, ya biasanya itu disebut token money, ya, uang token. Itu kalau uangnya itu yang dikandung nilainya tidak sebesar nilai nominalnya. Nilai nominalnya apa? Biasanya kemudian kalau di masa uang logam itu kemudian disepadankan dengan logam tertentu. Katakanlah ya, misal uang kan udah ada uang emas, uang perak, tapi mungkin masih terlalu besar nilainya untuk pembelian barang-barang yang harganya murah. Misal buat beli kerupuk itu mungkin uang emas, koin perak pun mungkin sudah terlalu mahal untuk beli kerupuk itu ya nggak bisa buat bayar itu harus dipotong susah. Jadinya pakai yang tadi uang token, uang yang nilainya lebih rendah. Biasanya lo pakai logam yang lebih rendah, misal dari tembaga gitu. Lalu kemudian nilainya disepadankan, katakanlah 10 uang token tadi, 10 uang tembaga tadi sama dengan 1 koin perak gitu. Tapi kemudian sebenarnya kalau dilihat dari nilai logamnya yang tembaga itu 10 koin itu sebenarnya nggak sampai sama dengan nilainya sama dengan koin perak, masih murah. Itu kalau sama-sama koin. Tapi kalau uang kertas juga sama seperti itu. Uang kertas dia bisa kemudian mencerminkan ya udah tadi salah satu rupiah mungkin itu sama dengan 1 koin perak. Saya memikir kayak gitu karena orang dulu nggak tahu sampai sekarang masih ada nggak di Jawa ya. Ya saya tahu kalau di tempat saya orang dulu suka ngomong sebagai ganti rupiah itu kok bilangnya perak. Misal 100 perak, 50 perak, 200 perak.
Kalau dulu itu ada lagu anak-anak yang tukang bakso itu, satu mangkok saja 200 perak. Jadi, nah saya jadi menduga-duga apakah dulu itu memang perak itu, satu perak itu ya Rp1, mungkin Rp1 itu setara dengan satu koin perak mungkin. Ini cuma spekulasi saja. Nah, ya jadi mungkin itu uang katakanlah gitu ya, kalau itu ceritanya begitu, berarti Rp1 uang kertas kemudian bisa ditukarkan dengan satu koin perak, maka itu berarti itu masih full body tapi representatif. Jadi uang kertasnya itu adalah representasi dari koin perak tadi, Rp1 tadi. Nah, tapi kalau kemudian sudah tidak lagi disetarakan dengan apapun, jadi betul-betul ya udah sekarang Rp1 kan kita tidak bisa Rp1 itu mau ditukarkan dengan apa itu tidak ada. Nggak usah Rp1, katakanlah mau 1.000.000, mau 100.000, itu nggak bisa kemudian dengan pasti itu setara dengan berapa uang logam atau logam mulia dengan berat tertentu, kan nggak ada apa namanya ketentuannya kan. Dan uang rupiah itu ya nilainya bisa berapapun, makanya yang tergantung dari tingkat inflasi deflasi itu kan, intinya secara perekonomian gimana. Itu uang rupiah itu menjadi sekarang punya nilai itu ya lebih karena memang itu uang resminya Indonesia. Dan kebanyakan sekarang di banyak negara ya uang itu uang fiat. Fiat itu adalah intinya kayak dukungan dari pemerintah, pernyataan pemerintah. Jadi kalau karena pemerintah menetapkan bahwa ini adalah uang, rupiah adalah uang, ringgit adalah uang resmi negara ini. Apalagi baht adalah uang resmi negara Thailand. Karena pemerintah sudah menetapkan seperti itu, maka dia menjadi uang. Bukan karena dia setara dengan komoditas tertentu yang punya nilai. Kalau uang representatif tadi yang masih bisa ditukarkan, itu orang kemudian mempersepsi, oh kita bisa pakai ini untuk bayar karena dia setara dengan komoditas tertentu, dengan emas seberat tertentu atau perak seberat tertentu. Kalau uang fiat, ya udah karena memang pemerintah sudah mengatakan ini adalah uang, ya kita pakai sebagai uang. Nah, mungkin nanti kok bisa ya, karena kok bisa kok hanya dengan pemerintah menetapkan kayak gitu, kok kita ya percaya saja terus mau pakai uang itu. Ya pada ini sih kalau sekarang nyatanya orang mau dibayar pakai uang itu ya udah banyak bertanya lagi. Tapi awal-awalnya biasanya itu adalah karena orang sudah punya referensi dulu gitu. Jadi masyarakat dulu pakai uang logam, lalu kemudian ketika uang kertas ini diperkenalkan, itu biasanya nilainya ditetapkan itu setara dengan nilai uang logam tertentu. Nah, begitu sudah terbiasa menggunakan uang kertas, lama-lama terus uang logam lama-lama mulai ditinggalkan, ya sudah sekarang kita masih sekedar meneruskan saja, meneruskan yang dari dulu pakai uang kertas, saya orang sudah mau dibayar dengan uang kertas, ya sudah. Nggak lagi sekarang orang kepikir bahwa kan kertas nggak bisa dipastikan nilainya berapa, terus kertasnya sendiri murah. Nilai yang uang 50.000, uang 100.000, bahannya mungkin nilai biaya cetaknya cuma berapa, cuma 1.000, 2.000. Nah, tapi kita sudah terbiasa, ya sudah. Nah, yang untung memang penerbitnya, yang menerbitkan ya negara dia sebetulnya dapat keuntungan dari pencetakan uang, yang uang token itu. Uang kertas kan termasuk uang token, banyak disebut uang token itu kalau nilai intrinsiknya itu lebih rendah daripada nilai nominalnya. Mungkin ada keterangan sendiri uang token. Oh, enggak, saya masukkan. Nah,
Ini kalau ceritanya itu dulu di dolar juga kayak gitu dan banyak negara. Ini sebenarnya mungkin nanti kita bahas lebih rinci di itu sih di yang sistem moneter internasional. Tapi sekilas lah ya, maksudnya dulu itu banyak negara yang ya menggunakan standar emas ya. Standar emas itu yang tadi yang kemudian uangnya itu bisa ditukarkan dengan emas seperti itu. Dan tapi kemudian tatanan saat itu pasca Perang Dunia II itu lalu kemudian mereka buat kesepakatan nih dari banyak negara ini buat kesepakatan untuk nggak perlu kemudian masing-masing ini menetapkan sendiri-sendiri berapa nilainya dibanding emas, tapi mereka kemudian menetapkan nilai tukarnya terhadap dolar. Nah, dolar kemudian yang ditetapkan bahwa dia setara dengan emas seberat tertentu. Nah ini, jadi di poin B itu 1 ons emas itu disebut troy ounce di sini untuk ini yang satuan internasional untuk membedakan ini bukan onsnya Indonesia, onsnya Indonesia kan sekilo 10 ons. Jadi kalau ons yang ukuran internasional itu nggak persis 1 kilo 10 ya hampir sih tapi nggak persis segitu ya. Itu 1 troy ounce emas itu setara dengan $35 dan pemerintah Amerika itu yang berkewajiban untuk menjaga konvertibilitasnya. Jadi kalau ada orang ingin menukarkan uang $35 yang dimiliki dengan 1 troy ounce emas itu, ya mereka harus melayani itu. Ya bahkan perjanjian Bretton Woods ini itu juga melahirkan 3 lembaga keuangan yang salah 2 di antaranya itu ya masih sampai sekarang masih sangat memegang peran signifikan ya di dunia, ini IMF dan World Bank. Saya kurang tahu ini GATT sampai tahun berapa ini masih, atau itu nanti memang digantikan dengan WTO atau beda lagi. Sekarang kan sebenarnya untuk perdagangan sudah ada WTO ya, World Trade Organization. Pak GATT ini cikal bakalnya atau juga saya belum saya signifikansi dari perjanjian Bretton Woods itu kita lihat dia juga melahirkan 3 lembaga keuangan dunia ini plus yang sistem moneter internasional yang tadi yang mata uang negara-negara dipatokkan ke dolar, jadi $1 berapa pound sterling, sama dengan berapa mark Jerman, berapa yen, tapi kemudian emas dolarnya sendiri, dolar Amerika dipatok ke emas. Nah, tapi ini kemudian berakhir tahun 1971, Presiden Nixon itu melepaskan patokan emas ini kok, dan juga misalnya karena mereka tidak mampu untuk menjaga konvertibilitas untuk melayani orang yang ingin mengeluarkan dolar ke emas. Ini kalau nggak salah ceritanya itu memang ada semacam diserang gitu ya, serangan moneter ke Amerika, jadi sengaja kayak menukarkan uang dengan emasnya, dengan menukarkan uang dolarnya dengan emas dalam jumlah besar, sehingga akhirnya Bank Sentral Amerika ini sudah merasa tidak mampu lagi, cadangan emasnya kurang, akhirnya dilepaskan. Kenapa bisa kurang ya? Sebenarnya ini nanti kita harus cari yang terkait dengan pasokan uang kayak gini, itu termasuk debasement juga. Maksudnya mestinya itu ya, kalau benar-benar biar bisa konvertibilitas, dolar yang diterbitkan itu mestinya sebanyak
cadangan emas yang dimiliki. Ini artinya kalau mereka nggak bisa melayani penukaran itu, berarti mereka memang sudah menerbitkan dolar dengan jumlah yang lebih besar daripada cadangan emas yang dimiliki. Mestinya kan tiap 35 dolar yang diterbitkan, itu ada cadangan emas besar 1 on. Kalau cadangan emasnya 1 ton, berarti bisa menerbitkan 35.000 dolar. Nah, tapi kemudian jumlah dolarnya berapa, entah miliar, triliun, tapi cadangan emasnya cukup untuk segitu. Ya entah itu karena memang tadi, karena sengaja menerbitkan lebih dari cadangan, atau mungkin emasnya kerampokan, sehingga akhirnya jumlah cadangannya kurang dari itu. Karena memang ada juga kan cerita-cerita tempat penyimpanannya itu Bank Sentralnya Amerika, Fed itu sempat juga kerampokan. Jadi ya wajar saja kemudian mereka kurang itunya cadangan emasnya dari. Nah, ini ya tahun 71 itu kemudian dilepaskan patokan dolar ke emas. Nah, ini kemudian jadi kisruh ini kan, jadi ribut yang negara lain ini gimana, mau tetap dipatok ke dolar atau kemudian makanya kalau dipatok dolar dulu karena dolarnya patok ke emas gitu. Tapi karena dolarnya sendiri sudah nggak dipatok ke emas, itu gimana? Misalnya ada sebagian yang mematok sendiri mata uang mereka ke emas langsung, nggak lewat dolar. Dan ada juga yang sudah dibiarkan mengambang saja. Jadi, nilai tukarnya dengan dolar ya tergantung permintaan tawar pasar. Nah itu ini ya apa? Nah Indonesia sendiri waktu itu setelah perjanjian Berlin runtuh sempat masih menetapkan nilai tukarnya secara tetap 360 per dolar. Jauh sekali ya, kalau sekarang sudah hampir 15.000. Dan itu memang terus menurun itu juga apa nilai tukar rupiahnya yang terus menurun, tapi kalau nilai tukar dolarnya semakin naik kan. Ini kita butuh semakin banyak rupiah untuk ditukarkan dengan 1 dolar. Dan perubahan paling signifikan ya, paling drastis itu terjadi di saat krisis moneter tahun 97. Jadi terakhir itu sebelum krisis itu masih 2000-an itu 2.600 per dolar. Lalu kemudian ketika krisis moneter itu kan terjadi karena memang ada serangan spekulasi ke mata-mata uang negara-negara Asia Tenggara ya, awalnya itu dari baht Thailand itu yang awalnya diserang spekulasi, tapi kemudian sukses spekulasinya ya gitu langsung drop. Nah, biasanya yang diserang spekulasi terutama adalah negara yang tadinya punya fixed exchange gitu, menetapkan nilai tukarnya tertentu, karena apa ya kan nilai tukarnya awalnya tetap gitu, tapi kalau spekulannya sudah yakin ini pasti nggak kuat gitu, untuk terus dimatok segitu. Makanya kalau kemudian mereka banyak menjual membeli, kalau mereka banyak membeli dolar dengan mata uang itu, kan akhirnya nilai tukar mata uang itu semakin lemah terhadap dolarnya. Mestinya gitu ya. Kalau dalam apa, tapi kan kemudian bank sentral awalnya kalau emang fixed exchange kan ya berarti bank sentralnya harus mau terus menjual dolar seharga 2.600 kalau dia menetapkan memang mematok nilai tukarnya segitu 2.600. Orang beli dolar banyak-banyak gitu kan, yaitu pak spekulannya dari luar negeri ada, dari dalam negeri juga ikut-ikutan. Padahal kemudian cadangan dolar di bank sentralnya sendiri, cadangan devisanya semakin menipis. Kalau sudah menipis, nggak mampu lagi melayani segitu, ya sudah akhirnya dilepas. Itu dilepas langsung. Gas sempat mencapai waktu itu ya hampir dekat-dekat dengan nilai tukarnya sekarang. 14.000, 16.000, saya lupa nilai tertingginya berapa itu. Kalau sekarang biasa segitu, tapi bayangkan zaman itu dari awalnya 2.600 tiba-tiba dalam waktu hari, minggu, bulan itu menjadi belasan ribu. Nah itu yang kemudian kolaps ekonominya kita waktu itu. Kenapa kolaps? Terutama orang-orang yang
punya utang luar negeri, pemerintah juga punya utang luar negeri, swasta pun banyak yang utang luar negeri waktu itu, termasuk bank-bank punya utang luar negeri, terutama misal untuk melayani ekspor gitu, ekspor impor gitu kan, LC apa punya ada hubungan kredit dengan luar negeri. Dan juga memang kenapa banyak yang utang luar negeri, karena kalau mereka utangnya di luar negeri jauh lebih murah daripada utang di dalam negeri. Karena di dalam negeri bunganya itu sangat tinggi, kalau utangnya di luar itu bunganya jauh lebih rendah. Nah, kalau kemudian nilai tukarnya tepat itu berarti kan untung untuk utang di luar. Cuma ya itu tadi resikonya, begitu ada nilai tukar terdepresiasi dari 2.600 menjadi katakanlah 15.000 itu kan berarti 6 kali ya 6 kali lipat ya. Ya utangnya itu berarti dalam rupiah menjadi 6 kali lipatnya. Tadinya $1.000 gitu, 2.600.000, lalu kemudian ketika nilai tukarnya menjadi 15.000, gitu kan sama saja berarti utang $1.000 itu menjadi 15 jutaan. Jadi ya cuma 2.500.000, 2.600.000. Itu baru juta, kalau utangnya miliaran, 6 kali lipat jadi berapa miliar itu. Kemudian ya banyak yang kolaps, nggak mampu kan untuk bayar utangnya. Nah, itu yang kemudian bikin krisis, dari awalnya krisis moneter, sedikit shock ekonomi waktu itu. Nah, terus kemudian ya sempat turun lagi ketika sudah mulai stabil lagi secara politik, ekonomi, kemudian mulai turun jadi sampai 12.000 gitu ya. Terus perlahan ya kemudian udah mulai stabil atau politiknya juga udah stabil, turun terus itu sampai tahun 2011 kayaknya sempat menyentuh 8.000, habis 2011 naik lagi sampai sekarang jadi hampir 15.000 lagi di atas 14. Nah, ini uang. Nah, kemudian ini yang evolusi terakhirnya, dari uang komoditas, lalu uang kertas, sekarang uang elektronik. Nah, uang elektronik ini ya ada berapa macam. Pertama, yang banyak kita pakai sekarang uang elektroniknya sebenarnya cuma masih dari pakai mata uang yang sama, masih mata uang resmi, cuma kita nggak perlu membawa fisik uangnya, tapi cukup membawa kartu yang intinya terhubung atau memiliki catatan berapa uang yang disimpan, baik disimpan di bank atau kemudian disimpan di penyedia kartunya kalau itu. Tapi biasanya penyedia intinya kan bank juga. Walaupun kalau yang iman itu kan walaupun itu bukan simpanan, itu sendiri gitu, tapi penyedianya juga masih bank. Nah, yang terakhir ini yang uang kripto ini beda lagi. Kalau ini uang kripto itu sudah mata uang tersendiri, jadi tidak lagi menggunakan mata uang yang sudah dikenal yang uang fiat yang di mata uang resmi di negara-negara. Jadi betul-betul seperti mata uang baru. Nah, ini intinya kenapa yang disebut dengan kripto ini adalah uang elektronik yang pakai teknologi blockchain. Intinya blockchain ini sistem yang membuat biar gagasannya itu ya, dia tidak perlu server yang tersentralisasi. Tujuannya apa gitu ya? Itu bisa secara keamanan lebih aman karena servernya berada di mana-mana, tidak di satu tempat. Kalau di satu tempat kan mudah di-hack. Kemudian dari sisi independensi, mereka juga gagasannya ini, uang ini kemudian menjadi tidak berada
dalam pengaruh kekuasaan tertentu. Jadi tidak ada pemerintah satu negara pun, tidak ada kekuasaan manapun yang kemudian mampu memengaruhi uang ini. Walaupun sebenarnya ada kekuasaan lainnya apa? Developer yang bikin uang elektronik itu, yang punya kuasa uang elektroniknya mau dibikin seperti apa, mau stoknya berapa banyak, gitu. Sebenarnya itu kekuasaan developer. Itu cuma merubah saja siapa yang berkuasa. Gitu. Sama ya nanti kita besok entah nanti habis ini kalau waktunya masih ada atau diteruskan di pertemuan berikutnya, kita juga akan bisa melihat gimana desain, bagaimana developer itu mendesain masing-masing mata uang kripto ini. Karena beda uang kripto, beda desain, kadang bisa beda desain, kadang ya ada beda-beda dikit, bedanya jauh. Nah, ini penciptanya pertama itu adalah ya uang kripto pertama itu yang Bitcoin. Yang mengusulkan itu namanya, tapi walaupun orang menduganya ini nama samaran, itu Satoshi Nakamoto. Jadi ada paper gitu ya, dan mengusulkan tentang mata uang kripto ini. Dia di nama penulisnya Satoshi Nakamoto, tapi nggak ada sama sekali, nggak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto. Ya, banyak orang juga ini cuma nama samaran. Nah, ini sistemnya open source, jadi setelah paper ini, lalu kemudian muncul codingnya yang untuk software untuk menjalankan software server untuk Bitcoin itu. Dan ini softwarenya yang open source. Open source itu maksudnya apa? Kode programnya yang untuk buat itu bisa dilihat semua orang. Jadi semua orang bisa ngelihat, oh ini codingnya gini. Sehingga orang bisa saja bikin baru lagi gitu. Mau sama persis tinggal di copy, di launching bisa, atau ubah-ubah dikit bisa. Nih, mau dikit atau banyak ya. Dan itu bisa. Nah, kita lihat secara aturan, ini BI dan OJK itu tidak mengakui uang kripto ini sebagai pembayaran. Bahkan secara umum bukan cuma cryptocurrency saja, tapi virtual currency itu segala sesuatu yang uang yang virtual. Jadi mungkin menggunakan istilah uang virtual ini karena atau mata uang virtual, local currency bisa lebih ke mata. Itu mungkin untuk membedakan dengan uang elektronik yang sudah banyak dipakai. Uang elektronik kan tadi masih pakai mata uang resmi. Kalau mata uang virtual ini kan berbeda tadi seperti kripto, atau kemudian seperti uang-uang token yang misal digunakan di game online, di apa itu. Ya kan itu dipakai kalau di game online itu sendiri bisa digunakan untuk membayar item-item di game itu antar pengguna game. Tapi kemudian intinya BI dan OJK ini melarang menggunakan uang yang virtual itu, misal uang yang dari game itu digunakan untuk bayar barang-barang lain itu yang bukan di situ, barangnya fisik apa. Cryptocurrency sendiri walaupun sebenarnya secara desain bisa digunakan untuk membayar apapun, tapi ya BI dan OJK melarang itu digunakan untuk pembayaran di Indonesia. Nah itu paling nggak secara aturan ya, walaupun kemudian mungkin sulit untuk menegakkannya, ya nggak tahu caranya gimana kalau bisa dibuktikan seorang menggunakan itu. Karena nyatanya kemudian kenapa Bitcoin ini kadang dipakai sama hacker yang bikin, yang menyebarkan virus-virus yang ransomware itu ya. Kalau seorang sudah dikuasai virus itu mereka harus membayar biar filenya kembali. Itu
biasanya mintanya dibayar dengan Bitcoin, karena Bitcoin itu enggak tadi relatif anonim, akunnya orang bisa bikin akun, nggak perlu ada setor tanda buktinya, KTP, identitas, kan nggak punya Bitcoin ya, asal punya nomor rekening, nomor akunnya ada ininya, semacam kayak passwordnya, kayak gitu, ya dia bisa kapan saja ini pakai, bahwa bisa menerima, bisa bayar, tanpa punya data pribadi, memasukkan data pribadi. Nah, nanti paling kenanya itu kalau dia mau menguangkan ke orang lain, itu nanti entah gimana. Misalnya kan kalau menguangkan kan dia perlu mentransfer Bitcoin ke orang lain itu berarti perlu membayar dengan uangnya, uang biasa, yaitu dari situ mungkin bisa dilihat transfernya itu yang untuk membayar pembelian Bitcoin itu ke siapa. Itu kalau antar rekening, berarti ya antar rekening bank, ya itu bisa dicek rekening banknya. Tapi kalau Bitcoinnya sendiri, transfer dari satu rekening ke rekening lain itu ya bisa anonim. Yang penting adalah tadi nomor rekeningnya, nggak ada nama itu, nama pemilik. Jadi kalau misal sampai lupa nomor rekeningnya atau lupa passwordnya, ya sudah nggak bisa dipakai. Nah, kalau lupa PIN di bank kan masih bisa minta tolong ke bank untuk di reset PIN-nya. Kalau Bitcoin itu kalau udah lupa ya udah nggak bisa diambil, berarti nggak bisa menggunakan itu lagi. Nah, ini kebanyakan negara itu belum mengakui. Nah, ini yang paling baru ini beritanya Presiden Amerika Joe Biden itu sudah ngeluarin executive order. Executive order itu kayak apa sih, mungkin kayak di sini peraturan pemerintah gitu, atau atau keputusan presiden, kepres. Jadi bukan undang-undang. Kalau undang-undang kan harus dibahas dulu, disetujui oleh DPR, oleh Senat, atau di Amerika. Kalau eksekutif order itu kayak kepres, ya peraturan pemerintah kan dikeluarkan sendiri oleh presiden, tanpa harus disetujui oleh DPR. Nah, itu sudah mengeluarkan itu terkait dengan pokoknya itu kepresnya Joe Biden itu dia akan menyuruh agar bank sentral dan lembaga yang lain itu untuk membuat semacam menentukan respon terhadap perkembangan cryptocurrency, mau diadopsi, mau gimana, atau bahkan mau menerbitkan. Jadi ada itu wacana untuk bank sentral Amerika juga menerbitkan cryptocurrency sendiri. Nah, itu apakah nanti cryptocurrency-nya mau tetap dinamai dolar, setara nilainya dengan dolar, atau gimana, itu nanti kita lihat. Dan sebagaimana dengan cryptocurrency yang sudah dikenal umumnya, Bitcoin, Ether, apakah mau dibiarkan boleh untuk pembayaran atau enggak. Kalau di Indonesia kan ketentuannya BI OJK itu tidak boleh digunakan pembayaran. Nah, kalau menurut ini ya, menurut ada kajian ulama, ada apa ini ulamanya ya, itu mereka sih tidak menganggap bahwa cryptocurrency itu bukan uang, karena tidak diterima umum dan tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Kalau pertama soal diterima umum, sebenarnya ya sekarang tidak diterima umum, tapi entah ya nanti kalau lama-lama makin banyak yang terima gitu.
Tapi kalau ya itu tergantung dari negaranya. Ya kalau maksudnya kalau kemudian diterima oleh negara, masyarakatnya dibolehkan pakai, kan akhirnya lama-lama diterima umum juga. Tapi sekarang jadi susah untuk diterima umum karena sudah dilarang duluan. Yang kedua, tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Nah, saya tidak tahu apakah misal walaupun tidak diterbitkan oleh otoritas moneter, tapi kemudian kalau otoritas moneter katakanlah mengizinkan menganggapnya sebagai legal, kemudian tetap dianggap sebagai tidak memenuhi syarat. Tapi apakah kalau cuma ini ketentuannya ya tadi ada kemungkinan kalau akhirnya tergantung dari pemerintahnya mau mengizinkan atau tidak. Nah, kalau saya kira banyak penolakannya itu karena melihat sekarang itu transaksi yang melibatkan uang kripto maupun aset kripto. Aset kripto sekarang sudah berkembang macam-macam yang pakai teknologi blockchain itu. Selain yang bentuknya cryptocurrency kan ada aset-aset digital sekarang namanya, ada heboh NFT gitu ya. Tapi yang non fungible token. Nah itu ya dianggap sebagai aset gitu karena dia bukan uang. Dan kalau saya lihat gitu, yang cryptocurrency ini walaupun kemudian awalnya diniatkan sebagai currency, sebagai mata uang untuk sebagai alat pembayaran, tapi dari perilaku orang dalam menggunakan itu ya akhirnya lebih sering untuk investasi spekulatif ya, kemudian sekedar membeli itu, kemudian harapannya karena nilainya akan naik di masa depan, nah itu maka saya lihat kemudian uang kripto ini itu lebih menjadi akhirnya menjadi aset, jadi akhirnya lebih tepat disebut sebagai aset kripto juga. Karena sebenarnya kalau disebut uang kan ya tapi uang itu fungsi utamanya mestinya adalah alat pembayaran. Tapi dalam kenyataan uang kripto itu lebih jarang digunakan sebagai alat pembayaran daripada sebagai alat investasi yang spekulatif. Jadi hanya membeli menjadi aset, bukan uang. Nah, orang juga kalau sudah menggunakannya untuk spekulasi kayak gitu juga biasanya sudah relatif reluctant ya, enggan untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran. Nah, misal mereka mengharapkan uangnya itu nilainya naik gitu. Apalagi kalau memang lagi naik tinggi, kalau sebulan saja naik 2 kali lipat. Nah, mesti akan pikir-pikir kan masa udah punya uang kripto misal itu bulan depan mau naik 2 kali lipat, masa mau dikeluarkan untuk membeli sekarang. Nanti bulan depan pas mau pengen punya lagi uangnya sudah harus bayarnya 2 kali lipat, jadi lebih mahal juga kalau mau beli uang kriptonya lagi bulan depan. Nah, akhirnya ya gitu orang-orang yang menggunakannya memang sebagai aset yang spekulatif itu nggak digunakan untuk alat pembayaran, dan akhirnya tadi fungsinya sebagai alat pembayaran sudah relatif minim, kalah kalau fungsi sebagai aset. Nah kalau bisa kalah dolar, orang juga kadang ada juga yang investasi spekulatifnya di dolar harapannya nanti nilai dolarnya naik, tapi transaksi yang untuk spekulasi ini masih kalah jauh dibanding dengan penggunaan uang dolar atau mata uang manapun itu untuk yang keperluan transaksi untuk pembayaran. Itu masih jauh lebih dominan penggunaan untuk alat pembayaran daripada yang untuk spekulasi itu. Tapi kalau yang kayak uang kripto ini kebalik, lebih banyak orang yang memakainya untuk spekulasi. Ya karena sifatnya kayak gitu lebih kayak untuk spekulasi itu kan akhirnya kemudian membuat menjadi ya banyak yang menolak gitu. Bukan cuma ulama tapi termasuk ya tadi yang otoritas-otoritas moneter, bank sentral kan melihatnya juga gitu.
sangat volatile gitu. Artinya lihat aja itu sempat naik tinggi gitu sampai tahun 2000 hampir 2018 tahu-tahu turun jauh lalu naik. Ya biasanya kayak gitu sifatnya aset-aset yang spekulatif terlalu volatile. Nah ini kemudian ya pendapatmu seperti ini. Misalnya yang poin pertama itu, jadi mubah bagi alat tukar bagi yang dikenal menggunakan dan mengakuinya. Nah saya sempat baca ke versi lain, jadi apa memang ada perubahan opini? Nah, tapi kalau yang kedua itu yang terkait dengan haram untuk spekulasi. Gitu. Nah ini saya kira yang ini relatif tidak ada perubahan. Saya tidak menemukan masih kayaknya pendapatnya masih sama, tetap haram gitu, untuk spekulasi. Tapi kalau untuk alat pembayaran itu mungkin gitu ya masih dibolehkan. Nah, kita kalau sudah berubah ya nggak tahu saya persisnya. Tapi pernah dibolehkan itu, jadi lebih ringan kan kesalahan. Ya karena memang ya seperti saya kata tadi sebenarnya memang penolakannya kebanyakan karena persoalan spekulasi nilai uang kripto yang kemudian juga membuat nilai uang kripto itu sangat volatile. Sementara kalau yang alasan-alasan ini tadi yang poin 5 yang kayaknya lebih persoalan pemerintah mau mengakui itu atau tidak. Kalau diakui ya sebenarnya ulama sedugaan saya nggak akan terlalu mempermasalahkan. Asal pemerintahnya sudah membolehkan. Nah itu seluruh materi. Nah, untuk hari ini kan kalau mau diskusi hanya apa?